Gue tuh tadinya berharap happy ending sebenarnya. Sama. After all the pain they share together gitu antara si Jang Tae-sang sama si Yoon Jae-ok tuh, misalnya Kenapa jadi sad ending ini? Aduh, kayak terakhirnya kan aduh, situ pas ada bunyi tusuk nih. Iya, makanya lah udah dong kata gue kayak ya ini karakternya bagus nih dua-duanya nih gitu kan. iya. Sesi itu adalah Jang Tae-sang di masa lalu sih. Kalau gue dapat gambaran dari situ ya, orang yang menentang dia. Plot hole antara hubungan Maeda sama Seisin itu masih ada ya? Maksudnya nggak dijelasin ya? Dia tuh cuma digambar di foto doang sih. Ada foto bareng. Tapi sih apa hubungannya mereka nggak dijelasin? Nah iya, kita nggak dapat si Seishin ini siapa. Itu sih sebenarnya penting ya. Jatuhnya tuh kayak si Seisin kayak cuma penghubung antar karakter doang gitu loh. Iya. Mereka saling kenal sama si Seisin ini gitu. Padahal gue berharap Seishin itu lebih di floor lagi sih sebenarnya. Iya. Gue berharap kayak Seisin itu mungkin entah kakaknya, entah teman dekatnya, entah siapa. Iya. Walaupun kalau menurut gue kayaknya teman deket sih, karena kan Sama si Maeda itu ya teman dekatnya si Maeda. Karena kan si Maeda menganggap si Jang Tae-sang itu temen ya, walaupun sebenarnya. Tapi kalau si Seishin ini dia kayaknya emang benar teman deket. Nah sejak Seishin ini tahu akal bulusnya si Maeda, nah makanya si Seishin ini bertingkah kayak si Jang Tae-sang sekarang gitu. Makanya kan dibilang kan si Jang Tae-sang ini dibilang lu tuh kayak Seishin kalau nggak salah. Kayak Seishin dulu kayak gini. Mungkin itu. Cuma sayangnya nggak dieksplor sebenarnya tuh. Betul. Sayang banget gitu, itu masih banyak ruang yang bisa dieksplor. Iya. Kalau misalkan hubungan antara Maeda sama Seisin ini temen, kan Yoon Jae-ok sama Maeda nggak beda jauh umurnya, tau kelihatannya ya. At least palingnya si Maeda ini 5-10 tahun di atasnya Yoon Jae-ok lah. Dan Enggak dong. Kalau justru susah juga sih ya. Soalnya kita nggak tahu nih pas deketnya si Seishin sama si Maeda ini umur berapa. iya itu makanya. Soalnya aku lihatnya Kalau di Vietnam tuh dia pakai seragam sekolah kan. ya nggak tahu lah pokoknya gimana. Seishin kan lebih tua. Ya. Kayak ngasuh apa. Nantinya tuh kepikir apa si Seisin itu pembantunya Maeda. Iya, bisa jadi kayak pembantu atau pengasuh gitulah yang deket kayak si Taesang nangkep Nawol gitu. Iya kayak gitu, sedekat itu gitu. Nah tapi si Seishin punya anak, ya udah akhirnya pisah mungkin ya atau enggak, dan dia udah tahu busuknya si Maeda akhirnya cabut. Dihianati kan dia bilang kan serasa dihianati terus kan. Iya. Itu manusia itu, makanya dia kayak gitulah kelakuan dia. Tapi gue seneng sih sama backstory-nya. Maeda tuh yang menyebabkan dia kayak gitu. Ada sebab akibatnya gitu. Nggak asal-asal dia jadi villain yang gitu. Terus juga budaya patriarki Jepangnya tuh kelihatan banget ya, misalnya yang dia butuh suami buat pindah ke Korea, ke Joseon, dan yang diceritain kan misalnya kan kita nikah cuma karena ada tujuan masing-masing gitu. Aku menikah agar bisa ke sini, ke Joseon, kamu nikah butuh backingan dan nama besar keluarga. Anjir lu digituin sama cewek gimana sih anjir? Kayak gak ada lagi anjir. Iya. Kalau plot yang belum kejawab yang lainnya itu, sebelum ke situ, gue tuh tadinya berharap happy ending sebenarnya. Sama. After all the pain they share together gitu antara si Jang Tae-sang sama si Yoon Jae-ok tuh, misalnya meskipun dalam waktu yang relatif singkat ya, mungkin cuma 3 bulanan maksimal kali ceritanya ya kan sampai nggak sakura gugur kan. Musim semi, musim gugur itu kan biasanya kan 2-3 bulan doang kan. Dalam rentang waktu itu maksud gue kan kejadiannya padat banget tuh ya, penyiksaan apa segala macam ditangkap gitu. Apalagi pas terakhir ibunya jadi monster, bapaknya mati ngeledakin rumah sakit. Gue tuh berharapnya ini berdua nih happy ending gitu. They deserve a happy ending. Gue mikir gitu. Kan tusuk anjir sama ibunya sendiri lagi. Itu di situ ibunya sadar gak sih? Baru sadar pas ketusuk. Atau sebenarnya dia mau nyerang Jang Tae-sang? Mungkin sangkanya Jang Tae-sang tuh nyulik kali ya. Maksud gue gini, kan dia ngejar mereka ke situ otomatis nyari si anaknya dong. Lihat. Ini yang diserang duluan si ninja-ninjanya itu kan. Nah, maksud gue kalau sense-nya dia sebagai ibu itu balik, kan harusnya dia tahu mana teman mana lawan si anaknya gitu. Ya meskipun ya wajar juga sih, namanya monster kan gak bisa. Iya. Mungkin sehingga kayak belum sekuat itu sih kayaknya. Itu gimana ya? Bener sih kata lu, gue awalnya tapi ditutupi dengan baik sih endingnya. Awalnya gue ngerasa ini kenapa jadi sad ending? Fuck gitu kan. Iya. Deal.
kenapa jadi set ending ini, aduh kayak terakhirnya kan duduk di situ pas ada bunyi setusuk nih. Iya makanya lah udah dong kata gue kayak ya ini karakternya bagus nih dua-duanya nih gitu kan. Iya. Terus akhirnya udah gitu skip si Jeng Taesang duduk aja nunggu apaan dia nih maksudnya gitu kan, kayak gue nanya Itu callback dari adegan waktu pas si ya itu nungguin kan. iya betul callback dari nunggu pas nungguin dari rumah sakit ya. Iya. Dan cuman ternyata gue nggak tahu si Jeng Taesang ini tahu atau enggak kalau misalkan si ibunya ini mencoba untuk menyelamatin si Cheok di sungai ya, di danau oh itu menarik sih, tapi ada air ya. Sorry kalau gue potong. Cuma yang ngebawa si Cheok ke dalam air tuh siapa? Kayaknya Mans kayaknya ya, gue nggak tahu sih. Maksudnya itu kan kayak inisiatif dari Najin kan Najinnya tidak masuk. Atau enggak, apakah inisiatif dari si Najin si ibunya, atau si Najinnya buat insting dia bertahan hidup butuh inang baru? Oh bisa aja, gue nggak tahu sih ya. Kalau berspekulasi aneh-aneh itu insting ibunya mau nyelamatin, jadi dia mungkin berantem sama Najin ya. Atau kalau udah di dalam air dia pindah, lu Najin sana selamatin anak gue mungkin ya. Gue nggak tahu sih, entah memorinya pindah atau gimana, tapi nggak tahu. Terus juga ukuran Najinnya jadi lebih gede nggak sih? Oh iya ya, dulu tuh kecil banget ya. Iya, gede banget. Waktu pas ditabung reaksi itu kan kayak rambut doang kan? Iya benar. Ini bikin animasinya gede banget. Pas masuk ke mulutnya Yoon Cheok jadi gede banget. Iya gue belum tahu itu. Iya betul lebih gede. Kan karena emang dia udah begitu banyak mengkonsumsi otak manusia atau gimana? Bisa jadi. Nah bisa jadi Najin ini lebih mature Jadi pas masuk ke si Cheok, makanya kan nggak mungkin ya udah gitu, cuman melek doang gitu, gak yang sakit. Kan biasanya kan kalau orang dimasukin Najin awal sakit ya, jadi kayak melek doang gitu. Cuma karena kebutuhan adegan doang, atau buat efek ke kita aja tahu. Bisa jadi. tapi menurut gue nutup cerita ending ini ditutupinnya ya masih rapi sih. Ya walaupun awalnya gue kesel lah gitu, pas ending, tapi ternyata ada maksud lain, yaitu season 2. Nah, sebelum situ kan endingnya ada si Jang Taesang versi Gondrong tuh ya. Itu orang yang sama apa berbeda sih? Gue nggak tahu itu nih yang bukan Gondrong sih ya. Maksudnya gitulah pokoknya beda ya. Lebih Gondrong kan? Gue nggak tahu, gue merhatiin justru malah gue liat lehernya tuh ada garis yang nggak tahu. Oh jadi, ya. Nah gue nggak tahu sih itu apa. Dan namanya beda. Iya, itu makanya gue ini sebenarnya orang yang sama atau dia bikin identitas baru apa gimana gitu. Terus gini juga, terus ini kan udah berabad-abad kan ya, udah berapa sih? Udah bertahun-tahun. Ya, setidaknya bertahun-tahun udah lewat lo tahu. Maksudnya mungkin lebih tua gitu. Dan gue nggak tahu nih ini itu adalah si Jang Taesang yang ganti identitas, atau ini turunan dia Jang Taesang yang tiba-tiba karakternya mirip sama dia nanti buat season 2 apa gimana gitu. Mungkin itu turunannya kali ya. Atau gue nggak tahu nih, yang di garis lehernya itu mungkin ada cerita kali. Belum diceritain kan ya? Itu anjir masih bikin penasaran sih. Dan biasanya season 2 orang kita kan berharap si Jang Taesang ketemu sama Cheok ya. Pasti lama gitu. Akhirnya episode pertama kan emang itu keturunannya, sementara si Yoon Cheok ini tetap begitu bentuknya. Jadi dia kayak inget sama si Jang Taesangnya gitu. Iya. Jadi tetap set ending buat si Jang Taesang Chen kalau gitu. Iya. Tetap set ending bagi dia kan kayak. Iya. Gue soalnya gini, si Myongja anaknya bisa jadi bakal jadi villain, atau enggak bakal jadi villain yang berubah jadi baik. Bisa jadi kan anaknya Myongja. Karena kan dia udah jelas tuh ya pemasukan Najin. Terus si Cheok pasti jadi Najin. Iya jadi Najin. Gue gak tahu ya, agak sedikit berharap si Jang Taesang ini yang punya sifat agak gila juga maksudnya. Itu minum juga. Cuma gak tahu apa. Dari mana sumbernya coba kalau dia minum itu? Soalnya kadang gue mikir gini, si Myongja ini dapat Najinnya dari yang lain, tapi kan gak ada bukti juga ya dia dapat dari yang lain ya. Susah sih sebenarnya. Kalau menurut gue masalah Apiko, si Myongja ini udah beres tahu. Emang dia minum di lab itu. Berarti emang dia belum di film ini tuh si Jang Taesang itu gak minum ya. Soalnya ada kayak foreshadowing gitu di mimpinya si Cheok. Ingat gak pas mimpi dia pas tidur atau pas pingsan gitu, si Jang Taesang tuh jadi Najin, jadi monster. Iya. Gue kan gak tau ya itu emang asal dikasih mimpi, tapi kayaknya kalau film gak bakal asal dikasih mimpi. Pasti itu kayak entah itu foreshadowing si Jang Taesang dia juga kemasukan Najin, atau enggak foreshadowing bahwa dia yang jadi Najin.
Nah gini tau. Makanya kan tadi, ini gue jadi nyambung nih. Kalau misalkan orang itu adalah orang yang beda sama Jang Taesang, mungkin dia keturunannya. Kan? Tapi kalau memang itu Jang Taesang yang berganti identitas, bisa jadi emang Jang Taesang minum. Karena kan dia resource-nya luas. Nah itu tuh bisa jadi ya. Bisa jadi dia nyari kan. Yang ujung-ujungnya dia ketemu sama si Yun Chewadi mungkin, dan ketemu juga sama anaknya aku. Kayaknya Jang Taesang gak boleh mati deh. Jang Taesang harus hidup deh. Caranya ini yang dia minum kayak Maeda. Alasannya mungkin kayak dia tuh Kok minum kayak mana sih? kan Maeda dikasih air aja. Emang itu ada najinnya ya? Bukannya air putih doang ya? Menurut gua ada najin deh. Kan dia dikasih pilihan apa ya? Mau terima nasi? Nah itu mau terima nasib gitu. Oh, Nah, tahu. hal-hal baru. Nah itu hal baru itu kan. Season berikutnya bakalan banyak varian monster lainnya sih harusnya ya. Mungkin kan dia bisa eksperimen sama virus apa gitu loh tau. Ya